Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kita bertemu kembali di materi Bahasa Indonesia, yaitu tentang cerpen. Ini materi terakhir ya, mungkin materi terakhir tentang cerpen ya. Setelah itu kita akan mengadakan tes ya, atau ulangan yang mungkin habis materi ini ya, materi terakhir ini. Materi tentang cerpen yaitu yang terakhir ini adalah langkah-langkah menyusun cerita pendek ya. Langkah-langkah menyusun cerita pendek ini, satu, kalian harus menentukan tema ya. Tema ceritanya apa ya? Boleh yang pernah terjadi pada diri kalian, diri orang lain, atau pernah terjadi di lingkungan kalian ya. Cerita apa saja ya. Jadi temanya itu kalau yang baik, yang terbaik adalah cerita yang benar-benar kamu telusuri dari A sampai Z ya. Aspek kejadiannya ya, atau aspek ceritanya itu kamu benar-benar kuasai ya. Itu yang terbaik. Yang kedua adalah temanya menarik ya. Usahakan menarik yang dapat nanti orang dalam cerita ini dapat mungkin terhibur, dan artinya dapat memberikan hikmah atau pelajaran yang mungkin orang yang membaca tersebut bisa atau baru menemukan jenis cerita yang mungkin baru dibacanya atau mengalaminya ya. Artinya baru pernah dibacanya oleh orang tersebut yang membaca cerita pendek yang kalian akan buat. Yang kedua adalah menentukan pusat pengisahan. Nah, ini sudut pandangnya mungkin akan ditentukan sudut pandang orang pertama apa ketiga ya. Biasanya yang lebih terbanyak yaitu sudut pandang orang pertama ya. Jadi menggunakan aku, saya, dan cerita itu adalah sudut pandang orang pertama di dalam cerita ya. Jadi tokoh itu tahu segalanya, tahu ceritanya, dan masuk ke dalam cerita itu sendiri. Yang ketiga adalah menentukan perwatakan. Nah, ini menentukan tokoh langsung dalam cerpen itu bisa muncul tokoh langsung dalam perwatakan ya, dalam tokoh-tokohnya ya. Misalkan pembagian tokohnya ada tokoh antagonis dan protagonis, ini boleh di awal langsung karena ceritanya pendek ya. Jadi boleh menampilkan perwatakannya langsung ya. Nanti dari perwatakan itu muncul sudut pandangnya ya, sebagai tokoh utama, pelaku utama, dan sebagai sudut pandang orang yang pertama ya. Yang keempat adalah menentukan latar atau setting ya. Menentukan latar atau setting ini tergantung dari cerita itu sendiri ya, terjadinya di mana, kapan waktunya ya, terus suasananya seperti apa ya. Nah, ini mungkin selaras dengan cerita yang akan diangkatnya ya, atau cerita yang akan dijadikan sebuah latar dan setting, tentunya dengan sesuai dengan inti ceritanya ya. Misalkan kalian mungkin banyak yang mengandalkan setting malam hari, yaitu ceritanya biasanya berhubungan dengan kalau malam-malam itu berhubungan dengan adanya cerita-cerita yang agak seram ya. Kalau misalkan siang hari, pagi hari, itu ceritanya mungkin ke agak-agak yang mungkin mengisahkan kehidupan sehari-hari ya. Karena settingnya bisa, kalau seram itu ya bisa di desa, atau di desa itu letaknya jauh. Terus mungkin juga di desa itu ada tempat-tempat yang angker dan sebagainya. Nah, itu latar dan setting sangat menentukan ya. Dan itu ingat, harus sesuai dengan tema cerita itu sendiri ya. Yang kelima adalah menyajikan peristiwa atau peristiwa yang sesuai dengan alur cerita ya. Menyajikan peristiwa sesuai dengan alur cerita. Jadi peristiwa yang diangkat itu harus sesuai dengan jalan cerita yang kalian buat ya. Jadi kalau peristiwanya itu terjadi pada diri kalian, itu alur ceritanya mungkin akan mengandalkan tingkat kesayahannya ya. Jadi kesayahannya nih, peristiwa yang dialami ya.
Jadi alurnya dia tahu sendiri itu tokohnya, mengalami langsung gitu ya. Jadi itu harus sesuai ya. Jadi kalau alur dia menggunakan alur maju misalkan ya, dan alur mundur, kalau memang itu ada terdapat alur mundurnya ya bisa digunakan dalam cerita pendek ya. Jadi kalau ada flashback atau alur mundur itu dia berusaha dalam cerita itu mengenang ada sesuatu yang terjadi di masa lampau ya, ceritakan sebagai pembuka cerita itu juga bisa sebenarnya ya. Nah itu adalah langkah-langkah menyusun cerita pendek ya, langkah-langkahnya. Yang terakhir adalah aspek nih, yang paling terakhir adalah aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek ya. Yang pertama adalah keterpaduan paragraf ya. Paragraf itu harus padu ya, harus mengandung satu makna ketika pembaca akan mengambil arti dari paragraf tersebut atau memiliki makna dan arti dari paragraf tersebut. Jangan sampai pembaca itu menjadi bingung ya, terus menjadi tidak nyambung, menjadi tidak mengerti ya. Jadi hindari hal itu ya. Ini yang merah kesalahan tulis ya. Kesalahan tulisan itu biasa terjadi dalam proses mungkin pengetikan ya, penulisan dan sebagainya. Nah, itu penting juga supaya nanti tulisan itu dapat dipahami oleh pembaca. Ketepatan ejaan ya, sesuai dengan ejaan ya. Sekarang ejaan bahasa Indonesia itu dengan EBI ya, ejaan bahasa Indonesia ya, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang dimengerti dari semua kalangan ya. Jangan sampai mengikuti ejaan-ejaan yang sukar dimengerti. Misalkan kamu bawa bahasa Batak, sedangkan orang yang dari Sunda nggak mungkin dia tahu bahasa Batak ya. Jadi ejaan ini jangan sampai orang tidak paham dengan apa yang kita akan tulis dalam cerpen tersebut. Pilihan kata ya, atau diksi, ambil diksi-diksi yang menarik ya, diksi-diksi yang unik, diksi-diksi yang pas dengan tema dan cerpen tersebut ya. Keefektifan kalimat, jadi kalimat itu efektif ketika orang sekali baca dia paham ya, tidak berlama-lama, tidak balik lagi ya. Jadi mengandung kalimat yang efektif ya, kalimat yang mudah dipahami. Nah itulah aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks pendek. Jadi prakteknya nanti ada cerita ya, ada cerita yang mungkin masih salah, yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi harus diperbaiki kesalahan itu. Oke, sampai sini saja materinya, dan nanti latihannya mungkin bisa saya tulis di poin-poin berikut ya. Salam semangat selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.